Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Shi Hao tetap waspada. Meskipun dia penasaran, dia tidak bisa menurunkan kewaspadaannya. Bagaimanapun, telah ada konflik antara kedua belah pihak sebelumnya. Pohon tua itu sekarang seluruhnya hangus hitam dan layu, memiliki aura tua. Tidak diketahui berapa tahun ia telah hidup. Itu benar-benar tidak menimbulkan permusuhan dan sedang berdiskusi dengan Shi Hao. Sudah selesai bicara. Di samping, naga banjir giok mencibir. Dia melihat ke arah ini dan terus menatap Shi Hao. Ketika orang dewasa berbicara, anak-anak sepertimu harus menjauh, kata pohon hantu darah iblis dengan suara berat. Kau sedang berbicara denganku. Seluruh tubuh naga banjir giok berkilauan. Sisiknya tampak seperti terbuat dari logam, mengkilat dan sedingin es. Matanya melebar, dan niat membunuh melonjak. Itu memiliki kepercayaan diri yang cukup, karena melebihi alam api ilahi. Itu adalah salah satu dewa paling kuat di dunia rahasia. Aura pohon hantu darah iblis meletus. Itu bukan individu yang baik. Alasan mengapa itu tidak begitu terkenal adalah karena itu selalu disegel dalam formasi besar itu dan tidak terlibat dalam dunia luar lainnya. Kaca! Sebuah cabang hitam bergegas keluar, dan seperti cambuk ilahi, itu meronta-ronta. Cahaya gelap berkembang, apalagi disertai dengan kilat. Guntur yang memekakkan telinga bergema di udara. Ekspresi naga banjir giok berubah. Ia belum pernah melihat pohon ini sebelumnya. Bagaimanapun, itu sudah menjadi salah satu makhluk paling kuat di sini, dan jika orang luar datang ke alam rahasia ini, tingkat kultivasi mereka tidak akan melebihi alam api ilahi. Mengaum, itu meraung dan dengan panik mengambil tindakan. Simbol hijau gelap meletus. Naga banjir merobek langit saat ia menyerang cabang itu. Peu! Mengikuti suara ringan, cakar naga banjir yang tajam itu segera meledak sampai hancur parah, dan kemudian terus jatuh. Darah mengalir keluar. Pohon hantu darah iblis baru saja menyerang dengan santai, namun ini sudah cukup untuk melepaskan salah satu lengan naga banjirnya, membuat naga banjir giok terkejut. Kemudian, ia merasakan ketakutan yang luar biasa. Dari mana datangnya dewa ini? Bagaimana itu bisa masuk dan melampaui batas yang diizinkan dari ranah kultivasi? Aku! Katak emas di samping juga ngeri. Pohon kuno ini terlalu tangguh, melukai naga banjir giok dengan mudah. Apa tingkat ranah kultivasi ini? Naga banjir giok dan katak emas keduanya terbang mundur, tidak mau tinggal di dekat tempat ini. Shi Hao juga terguncang dalam hati. Pohon tua ini sangat kuat. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah menderita kekuatan kutukan sebelumnya dan baru saja dihidupkan kembali, itu dapat dengan mudah melenyapkannya. Jangan gugup. Saya tidak membawa niat buruk. Kami berdua dapat mendiskusikan berbagai hal dengan benar. Kata pohon hantu darah iblis. Di dalam gerbang cahaya, ada talenta luar biasa yang melihat pemandangan ini setelah mengejar. Mereka semua terkejut tanpa kecuali dan mundur. Masih ada beberapa orang yang tidak mengerti situasi yang bergegas maju untuk mengambil tindakan. Pada akhirnya, dengan dua suara peu-peu, api ilahi kalajengking surgawi ungu disapu bersih dan dipukuli menjadi berantakan, dan bakat luar biasa lainnya yang berteriak keras, berubah menjadi hujan cahaya dan terbang menuju pintu masuk alam rahasia. Karena disegel begitu lama, kekuatanku baru mulai pulih, jadi aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku. Saya tidak bermaksud mengambil nyawa mereka. Pohon hantu darah iblis menjelaskan. Orang-orang ini semua terdiam. Serangan-serangan itu jelas-jelas membunuh dan menentukan, bagaimana bisa mereka mengandung belas kasihan. Aku percaya kamu.
Shi Hao mengangguk, tidak meremehkan kata-katanya. Legenda mengatakan bahwa jenis pohon ini mengandung darah iblis, sehingga bisa berubah menjadi pohon, tetapi juga bisa berubah menjadi hantu berbentuk manusia. Mereka adalah makhluk yang paling menakutkan dan sedikit jumlahnya. Mereka hanya ada di kedalaman wilayah tak berpenghuni. Di mana kita? Pohon hantu bertanya. Kamu berbicara tentang kita berdua yang disatukan oleh takdir, dan baju besi ini, Shi Hao mengingatkan. Saat itu, aku hanyalah benih yang mendarat di celah-celah armor itu saat lahir. Sayangnya, kesadaran saya sangat terbatas saat itu, kata pohon hantu darah iblis. Kata-kata ini membuat Shi Hao merasa tercengang. Sudah berapa puluh ribu tahun pohon tua ini hidup? Itu terlalu kuno. Kita harus memahami bahwa baju besi ini adalah artefak dari era kuno, yang dibawa keluar dari wilayah tak berpenghuni oleh Origin Sky Supreme Being. Berapa tahun telah berlalu sejak itu? Proses pertumbuhan benih pohon hantu setan darah kami sangat lambat. Hanya setelah waktu yang lama berlalu di alam rahasia, saya berhasil menghasilkan tunas. Pohon tua itu menjelaskan. Saat itu, ia memiliki kesadaran, mengetahui bahwa itu dibawa keluar dari wilayah terlarang, tetapi ada banyak hal yang juga tidak diketahuinya. Itu hanya memiliki kemampuan ilahi bawaan ras yang diturunkan ke atasnya. Namun, pengetahuannya tentang keadaan alam terlarang itu benar-benar terlalu kurang. Saat itu hanya dengan santai melayang, mendarat sebagai benih ke celah-celah baju besi. Origin Sky Supreme Being menyadari kelangkaannya dan membawanya kembali. Jadi ada sesuatu seperti ini juga, Shi Hao tidak tahu apa yang pantas untuk dikatakan. Aku sudah membicarakan semua ini untuk memberitahumu bahwa armormu sebelumnya telah membawaku, jadi pasti masih ada takdir di sana. Orang normal tidak bisa memakainya, tetapi karena Anda bisa, saya tidak akan mempersulit Anda dan menghapus akun kami dengan satu pukulan, kata pohon hantu darah iblis. Shi Hao menghela nafas. Kultivasi pihak lain lebih tinggi darinya, jadi situasi ini tidak bisa lebih baik untuknya. Namun, karena kita memiliki takdir, kamu juga harus membantuku. Saya cukup tertarik dengan energi dao abadi di dalam air sungai Tungku Pil Anda. Anda harus membantu saya memperbaiki sedikit dan menghilangkan kutukan. Ekspresi Dewa Iblis besar segera berubah, karena ada rahasia lain di dalam Tungku Pil. 2 lembar emas juga ada di dalam. Shi Hao juga menganggap ini merepotkan. Begitu dia mulai bergumam pada dirinya sendiri, pohon tua itu terkekeh dan berkata, mungkinkah kamu mendapatkan lembaran kaisar petir yang lain? Shi Hao menghela nafas, merasa seperti dia tidak bisa lepas dari ini. Kamu mengambil 1 lembar dariku, dan dengan membiarkanku melihat lembar lainnya, itu juga cukup untuk menyebutnya genap, kata pohon hantu darah iblis. Itu tahu apa yang ada di sini. Bertahun-tahun yang lalu, ia telah masuk juga, tetapi ranah kultivasinya akan dibatasi, dan ia juga tidak dapat menggerakkan sajadah. Sekarang, matanya meledak dengan cemerlang. Itu bisa dianggap sebagai hantu dan juga pohon. Itulah mengapa sebuah mata bisa terbentuk di belalainya. Baik. Setelah beberapa pemikiran, dia setuju. Dia hanya bisa menjadikan pohon hantu darah iblis sebagai teman, bukan musuh. Jika tidak, kemungkinan besar akan berbahaya. Saya tidak akan mengambil tulisan suci tanpa imbalan apapun. Ketika saatnya tiba, saya akan memberi Anda beberapa karma baik. Kata pohon tua. Karma baik macam apa? Shi Hao tercengang. Aku akan dengan aman membawa kalian semua keluar dari dunia rahasia. Pohon hantu darah iblis tertawa dan berkata. Ia tahu bahwa pemuda sebelum dia telah membunuh beberapa pesaing dan ingin meninggalkan dunia rahasia. Dia pasti akan menderita serangan di pintu masuk. Aku bahkan tidak berencana untuk pergi,
Shi Hao bergumam. Dia telah lama mendiskusikan berbagai hal dengan Dewa Iblis Agung. Alam rahasia penuh dengan sumber daya alam dengan obat-obatan berharga di mana-mana. Itu adalah negeri ajaib untuk budidaya. Jika dia pergi, itu akan terlalu berbahaya. Master sekte di pintu masuk pasti tidak akan menyerah pada kesempatan untuk menyelidikinya. Pada saat itu, tubuh aslinya pasti akan terekspos, dan akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Kau ingin tinggal di sini? Pohon hantu darah iblis terkejut. Shi Hao berkata, ada materi surgawi dan harta duniawi di mana-mana di sini, jauh lebih besar daripada dunia luar, jadi mengapa saya harus pergi? Jika saya berkultivasi dalam isolasi di sini dan pergi ketika ranah kultivasi saya meningkat, siapa yang dapat mempersulit saya? Tempat ini menekan makhluk, membuat mereka sulit untuk melampaui alam api ilahi. Selain itu, setiap 100 tahun, akan ada bencana besar yang membunuh makhluk apapun yang secara tak terduga melampaui alam api ilahi. Hukum keteraturan alam sangat menakutkan. Kata-kata pohon tua segera membuat ekspresi Shi Hao berubah. Demi menjaga keadaan alam rahasia, itu harus menekan budidaya makhluk di sini. Terus Anda? Alasan mengapa saya hidup adalah karena saya ditanam oleh Origin Sky Supreme Being di alam rahasia ini. Selain itu, saya merebut dari surga, sementara disegel dalam formasi besar, membentuk satu tubuh dengan sisa-sisa petir mastif, memungkinkan saya untuk melarikan diri dari peraturan tempat ini. Apakah kalian semua ingin seperti ini juga? Kakek 15 dan Shi Hao saling memandang. Suasana hati mereka menjadi suram. Rencana awal mereka kemungkinan besar harus dibatalkan. Namun, dengan bakatmu, jika kamu bisa merangkul naga mastif itu, kamu juga bisa melewatinya. Tetapi itu akan menjadi proses yang sangat menyedihkan. Kata pohon tua sambil tertawa. Itu sudah lama memahami dunia rahasia setelah bertahun-tahun. Dibandingkan dengan kodok emas, naga banjir giok, dan ahli super lainnya, itu bahkan lebih menakutkan. Itu cukup aneh tua. Baru-baru ini, pohon hantu darah iblis menemukan bahwa ada area yang tidak stabil di alam rahasia yang dapat mereka tinggalkan, membebaskan diri dari jebakan ini. Untuk pohon kuno ini, tempat ini hanyalah penjara. Sayang sekali. Shi Hao merasa sangat menyesal. Dia benar-benar ingin tinggal di belakang. Di mana dia akan menemukan negeri ajaib budidaya lain seperti ini? Hei, apakah menurutmu yang lama ini mudah diprovokasi? Pohon hantu darah iblis menatap ke kejauhan ke arah semua orang dan berkata, menjadi begitu licik dan merencanakan, apakah kalian semua memperlakukanku seperti udara tipis? Siu! Sebuah cabang bergegas keluar, menyapu. Naga banjir giok segera berteriak sedih, dan lengan naga banjir lainnya jatuh, membawa hujan darah. Selain itu, lubang berdarah terbuka di perut kodok emas. Itu segera menakuti jiwa semua orang. Mereka semua menghilang tanpa jejak. Daging naga banjir yang segar dan lembut, Shi Hao menyentak pantatnya saat dia berlari, mengumpulkan dua lengan naga banjir yang dilepas. Itu kalian, pohon hantu darah iblis melihat ke arah makhluk yang mengejar dari tempat warisan. Peu-peu. Darah mekar. Beberapa makhluk di alam rahasia segera ditembus, dan makhluk dari dunia luar dibantai. Mereka mengandalkan simbol kehidupan mereka untuk bangkit dan pergi. Dalam sekejap mata, tempat ini sepertinya dibersihkan. Kelinci Lunar Jet sangat ketakutan sehingga mulai melompat dengan suara peuteng-peuteng, berteriak dengan suara kekanak-kanakan, aku di sisinya. Namun, itu tidak berani mendekat. Itu melebarkan kristal merahnya seperti mata, menghilang seperti gumpalan asap. Ia tidak ingin mendekati pohon aneh ini. Untuk kelinci kecil ini, itu terlalu menakutkan. Akhirnya damai. Kemudian, Shi Hao tidak punya pilihan selain mengeluarkan tungku pil.
Dia memurnikan sebagian dari sungai surgawi untuk pohon tua. Bagi mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang dalam, kekuatan kutukan itu fatal. Semakin kuat kekuatan seseorang, semakin berbahaya kekuatan kutukan ini. Saat itu, justru karena inilah seorang master sekte tua meninggal. Pohon tua itu memperoleh apa yang diinginkannya, jadi ia sangat puas. Itu mengalami aura petir dao abadi, tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Ia kemudian melihat tanah kuning di tungku pil, yang segera membuatnya terkejut. Ternyata itu hanya memiliki sedikit aura dari bumi kuning asli dan bukan seperti itu. Ini melepaskan napas udara. Itu benar-benar terkejut sekarang. Mata Shi Hao bersinar. Dia buru-buru meminta bimbingan, bertanya tentang apa sebenarnya bumi kuning itu. Seseorang harus memahami bahwa ketika raksasa alam yang lebih tinggi memasuki kedalaman wilayah terlarang, dia segera disempurnakan setelah menyentuh tanah kuning, dengan cepat menyebabkan dia jatuh. Saya juga tidak terlalu jelas tentang ini. Rumor mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang abadi di masa lalu kuno. Itu tidak bisa disentuh. Pohon tua itu berkata dengan ekspresi muram. Shi Hao terkejut. Era seperti apa itu? Itu adalah era yang mulia dan abadi. Pohon hantu menggelengkan kepalanya. Ia juga tidak tahu, karena saat itu masih berupa benih. Ini hanyalah hal-hal yang dikatakan Origin Sky Supreme Being kepada Dragon Mastiff, dan akibatnya didengar olehnya. Dao ilahi, Dao abadi. Shi Hao berkata dengan lembut. Ternyata ada rahasia besar. Di dunia sekarang, hanya Dao ilahi yang dibahas, tetapi ketika hal-hal pergi ke masa lalu, yang abadi akan selalu dibesarkan. Kemudian, pohon hantu darah iblis, kakek 15, dan Shi Hao mengamati kitab suci Kaisar Petir bersama-sama. Mereka terus-menerus fokus pada lembaran emas, diam-diam mengukir isinya dalam ingatan mereka. Ini adalah metode rahasia yang tak tertandingi. Jika orang lain melihatnya, itu akan segera memicu bencana yang mematikan. Itu karena tidak peduli sekte kuno apa itu, mata mereka semua akan menjadi merah. Mereka semua akan merasa seolah-olah mereka harus mendapatkan ini. Setelah siapa yang tahu berapa lama waktu telah berlalu, pohon hantu darah iblis mengangkat kepalanya. Setelah sekian lama berlalu, ia hanya berhasil merekam simbol-simbol ini dalam ingatannya. Tidak mungkin itu bisa memahami mereka secepat itu. Baiklah, senior, saya telah melakukan apa yang saya janjikan, kata Shi Hao. Kalau begitu aku akan membawa kalian semua keluar. Pohon hantu darah iblis mengangguk. Jangan terburu-buru seperti itu. Kami akan berjaga di sini dan menunggu buku tulang Qian dibawa keluar, kata Shi Hao sambil tertawa. Pikirannya agak dingin, karena dia telah dikepung dan diserang untuk waktu yang lama. Dia berencana untuk menyelesaikan semuanya di sini. Tidak ada yang bisa mengeluarkan buku tulang itu. Orang hanya bisa memahaminya di sini. Pohon hantu darah iblis menggelengkan kepalanya. Shi Hao terkejut. Ada yang seperti ini juga? Lupakan. Kita harus puas dengan apa yang sudah kita miliki. Kami telah memperoleh metode rahasia tertinggi Kaisar Petir dan memahami beberapa kemampuan ilahi dari buku tulang Qian, jadi kami harus pergi. Kakek 15 cukup bersungguh-sungguh. Pohon hantu setan darah juga mengangguk. Kalian semua harus pergi. Pembukaan di ruang angkasa cukup tidak stabil dan mungkin menghilang kapan saja, jadi kita tidak boleh menunda-nunda. Aku terlalu mudah melepaskan kalian semua, Shi Hao bergumam. Mereka menuju ke timur. Mereka menemukan bahwa lokasi celah itu tidak terlalu jauh. Ini membuat Shi Hao sangat ketakutan. Apakah mereka akan ditemukan saat itu? Jangan khawatir. Jika Anda pergi dari daerah ini, Anda mungkin muncul beberapa puluh juta li dari titik masuk Anda,
bahkan mungkin melintasi beberapa provinsi. Lorong-lorong dalam kehampaan tidak sesederhana yang Anda bayangkan, kata pohon hantu darah iblis. Ketika mereka melewati pintu masuk alam rahasia, Shi Hao berhenti. Dia melihat ke atas, samar-samar bisa melihat altar, dan bahkan bisa mendengar beberapa suara. Surga, beberapa lagi mati. Perjuangan di tempat pewarisan telah mencapai klimaks. Raja Iblis Muda itu memperoleh lembaran emas dan sudah meninggalkan istana kuno? Ini benar-benar keberuntungan alami yang hebat. Aku hanya tidak tahu bagaimana dia meninggalkan dunia rahasia. Di dunia luar, semua orang sedang berdiskusi. Ekspresi para master sekte semuanya tenang, semuanya diam. Namun, mata mereka semua berputar dengan kecemerlangan. Terlepas dari siapa yang memperoleh lembaran emas atau potongan tulang cian, jika mereka ingin meninggalkan alam rahasia, mereka harus terlebih dahulu melewatinya. Tidak peduli apa, mereka ingin mendapatkan warisan itu dan mempelajarinya. Ini terutama berlaku untuk Raja Iblis Muda itu, Huang. Dia hanya seorang kultivator longgar tanpa sekte besar yang menakutkan di belakangnya. Itu terlalu buruk baginya, dia harus melupakan pergi dengan lembaran emas. Terlalu tidak terkendali. Dia bergandengan tangan dengan pohon tua dan melukai beberapa talenta luar biasa. Saya ingin melihat bagaimana dia pergi. Yang tua ini akan meminta penjelasan darinya. Seorang wanita tua yang mengenakan pakaian berbulu emas berbicara. Dia adalah seorang raksasa dari Golden Luang Race, makhluk yang setara dengan beberapa master sekte tua. Alasan utamanya adalah karena bakat luar biasa rasnya, seorang luan emas muda telah dibunuh oleh Shi Hao, membuatnya marah. Hei, hal tua, apakah kamu berbicara tentang aku? Di alam rahasia, Shi Hao mengenakan baju besi compang-camping. Dia melambaikan tangannya dengan agak mencolok. Ada jarak yang cukup di antara mereka, jadi dia tidak terlalu khawatir. Mata wanita tua itu memancarkan dua sinar cahaya keemasan. Dia sudah lama merasakan bahwa ada seseorang di sana, tetapi dunia rahasia itu terlalu aneh, menekan semua orang. Semua indera ilahi yang menjangkau akan melemah ke tingkat yang menyebalkan. Ini dia, Raja Iblis Muda Huang. Surga, ini dia. Dia berani memprovokasi master sekte seperti ini, latar belakang seperti apa yang dimiliki orang itu. Bagian luar alam rahasia segera meletus dengan keributan. Semua orang menyaksikan dengan mata melotot. Anak muda, kamu terlalu egois. Jangan lupa bahwa Anda harus keluar pada akhirnya. Qin Changsheng berkata dengan tenang. Orang-orang dari Istana Iblis Api bahkan lebih marah, menginjak kaki mereka dengan marah. Raja Iblis Muda ini membuat mereka kehilangan terlalu banyak muka. Mereka sangat membenci, benar-benar berharap mereka bisa segera bergegas dan membunuhnya. Malaikat cahaya negara surgawi bersembunyi di dalam sekelompok orang. Matanya bersinar dengan lebih bersinar. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan masuk dan langsung melenyapkan pemuda itu. Terlepas dari ini, dunia bawah tanah, pohon anggur dewa matahari, anggrek hitam, hou sejati, bulu suci, dan ras lain serta orang-orang sekte tua sangat marah. Ada terlalu banyak orang dengan mata dingin. Mereka menatapnya, ingin segera membunuhnya. Dapat dikatakan bahwa dengan berdiri di sini, Shi Hao segera menyebabkan kebencian yang diarahkan padanya meledak. Dia menarik perhatian sekelompok besar orang. Mereka semua marah karena marah. Saya katakan, semuanya, jika Anda melihat saya seperti ini, saya akan merasa malu. Kenapa kalian semua harus seperti ini? Apakah Anda menyambut saya? Kalian semua benar-benar membuatku menjadi pusat sorotan, fokus surga dan bumi. Shi Hao berbicara dengan narsis. Wajah sekelompok orang segera menjadi gelap. Bahkan ada beberapa yang mulai menggertakkan gigi karena marah.
Anak muda, kamu tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan pergi. Wanita tua Golden Crown Race berkata dengan dingin. Heh. Beberapa master sekte lainnya dengan dingin mendengus. Siapa bilang aku akan pergi? Tempat ini cukup bagus. Yang hebat ini tidak mau pergi. Shi Hao berkata dengan sombong. Dia tampaknya tidak terlalu mementingkan tokoh-tokoh tingkat master sekte ini sama sekali. Aku akan masuk untuk membunuhnya. Aku juga pergi. Segera ada orang-orang yang tidak bisa menahan diri lagi. Ada orang-orang dari Fire Devil Palace, Underworld Earth, dan ras Golden Luan. Ada lebih banyak lagi dari Gunung Abadi. Ada terlalu banyak orang yang terkait dengan para korban. Siapa yang takut pada siapa? Jika Anda punya nyali, maka datanglah. Aku akan memusnahkan kalian semua. Shi Hao membual tanpa malu-malu. Bunuh dia? Akhirnya, makhluk kuat tidak bisa menahan diri. Beberapa ahli sekte besar bergandengan tangan dan memasuki dunia rahasia. Mereka dibatasi, tetapi mereka masih bisa menunjukkan kekuatan hingga tingkat kultivasi tertentu. Hapus semuanya, kata Shi Hao. Pohon hantu setan darah menunggu sampai orang-orang ini mendekat, dan kemudian mengambil tindakan tegas. Itu adalah satu-satunya makhluk yang melampaui batas alam ini, tidak dibatasi. Itu bisa menampilkan kekuatan yang kuat. Peu! Darah meletus. Sekelompok orang tersapu, dan semuanya berdarah. Ini mengejutkan semua orang di dunia luar. Ketika para master sekte melihat ini, pikiran mereka semua melonjak. Sebenarnya ada yang tidak menerima batasan peraturan. Makhluk ini pasti berhubungan dengan origin Sky Supreme Being. Saya katakan, semuanya, apakah masih ada orang lain yang ingin datang? Tidak peduli berapa banyak, saya akan menyambut mereka semua. Shi Hao tertawa dengan sikap yang sangat rendah. Itu benar-benar sunyi. Banyak orang yang tutup mulut. Karena ini masalahnya, saya akan pergi dan berkultivasi. Semuanya, mari kita bertemu lagi dalam 5.000 tahun saat alam rahasia terbuka lagi. Aku akan menunggu kalian semua. Shi Hao melambaikan tangannya dan berbalik dengan percaya diri dan tenang. Dasar bajingan sombong! Makhluk keji, aku akan membunuhmu. Di belakang, sekelompok orang mengutuk. Mereka benar-benar sangat marah. Jika kamu terus menangis, aku akan pergi ke kedalaman alam rahasia dan membunuh semua muridmu. Shi Hao mengancam. Sekelompok orang segera menjadi lebih marah. Namun, Shi Hao tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia mengikuti pohon hantu setan darah. Dia dengan cepat bergegas menuju celah, takut dia tidak akan berhasil. Akhirnya, dengan suara weng ringan, mereka melangkah ke tempat aneh itu dan meninggalkan alam rahasia. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.